Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Anissa Juventina dengan NIM 21343060 dari Prodi Informatika Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengempu Bapak Iip Permana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai enkapsulasi. Jadi sebelum masuk lebih jauh mengenai enkapsulasi, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian enkapsulasi. Enkapsulasi adalah sebuah metode untuk mengatur struktur kelas dengan cara menyembunyikan alur kerja dari kelas tersebut. Nah, struktur kelas yang dimaksud adalah properti dan metode. Hal ini bertujuan untuk menyembunyikan informasi dari metode dan properti dengan alasan keamanan. Nah, enkapsulasi juga dikenal dengan istilah information hiding. Nah, enkapsulasi ini diterapkan untuk properti dan metode dalam kelas, karena tidak semua properti dan metode bisa diakses atau read and write secara sembarangan. Nah, di sini terdapat dua hal mendasar dari enkapsulasi, yaitu yang pertama ada information hiding. Information hiding adalah menyembunyikan informasi dari suatu kelas agar tidak bisa diakses dari luar kelas. Caranya hanya bisa memberikan modifier privat pada variabel yang ingin kita hiding. Nah, hal yang kedua adalah interface to data access. Interface to data access ialah cara kita untuk mengubah nilai pada suatu variabel yang telah dilakukan information hiding. Nah, cara yang biasa dilakukan itu melalui metode. Nah, lewat metode itu kita bisa merubah suatu nilai variabel yang telah mengalami information hiding. Di sini terdapat 6 manfaat enkapsulasi, yaitu manfaat yang pertama, dengan enkapsulasi kita bisa memilih properti dan metode mana saja yang bisa diakses dan mana saja yang tidak bisa diakses. Manfaat yang kedua adalah dengan menghalangi kode program lain untuk mengubah properti tertentu, kelas menjadi lebih terintegrasi dan juga menghindari kesalahan ketika seseorang mencoba untuk mengubahnya. Manfaat yang ketiga ialah dapat penyembunyian informasi untuk mengubah tanpa mempengaruhi bagian-bagian program yang telah dibuat. Nah, manfaat yang keempat adalah dapat merancang atau menyediakan kelas sesuai dengan properti dan metode yang memang ditujukan untuk akses di luar. Nah, manfaat yang kelima adalah bebas untuk melakukan modifikasi karena tidak dapat menyebabkan masalah pada bagian sistem lain, karena kode sumber dikelola secara independen. Nah, manfaat yang keenam atau yang terakhir adalah dapat mempermudah mendistribusikan objek-objek dari sistem serta menyediakan properti dan metode khusus yang ditujukan untuk akses di luar. Nah, di sini saya akan menganalogikan enkapsulasi di kehidupan. Seperti gambar di sini terdapat sebuah motor yang kuncinya hanya terdapat di Adi. Artinya adalah yang bisa memakai motornya ini hanya Adi, sedangkan Doni dan Edo tidak bisa memakainya. Nah, untuk yang kedua ialah terdapat sebuah motor yang kuncinya dipegang oleh Adi dan Doni. Artinya adalah yang bisa memakai motor hanya si Adi dan Doni, Edo tidak bisa. Nah, bagaimana kalau motornya nggak pakai kunci? Atau seperti ini aja. Maka semua orang bisa mengaksesnya atau menggunakannya. Nah, inilah analogi enkapsulasi di kehidupan. Jadi sebenarnya enkapsulasi itu adalah data mana saja yang bisa kita gunakan untuk semua orang, atau data mana saja yang bisa kita gunakan untuk diri sendiri, atau bahkan data mana saja yang bisa kita pakai tergantung kita ngasihnya ke siapa, seperti di analogi sebelumnya. Nah, jadi intinya enkapsulasi itu adalah memberikan hak akses atau memberikan keamanan pada data tertentu. Nah, keyword hak akses enkapsulasi. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada public, private, dan protect. Public. Ketika sebuah properti atau metode dinyatakan sebagai public,
maka seluruh kode program di luar akses bisa mengaksesnya, termasuk kelas turunan dan kelas itu sendiri. Jadi misalkan kita ibaratkan yang tadi nih ya, seperti kunci motor yang tadi. Nah, dia itu ibaratkan gambar yang ketiga, yaitu kunci motor yang tidak memiliki kunci. Jadi semua orang tuh bisa pakai atau bisa mengaksesnya. Kalau si public. Nah, kalau privat, ketika sebuah properti atau metode dinyatakan sebagai privat, maka properti atau metode tersebut tidak bisa diakses dari luar kelas, termasuk juga dari kelas turunan. Satu-satunya yang bisa mengaksesnya itu adalah kode program yang ada di dalam kelas itu sendiri. Nah, misalkan yang tadi nih ya, ketika kita memakai motor dan kita kasih metodenya itu privat, maka kita hanya bisa pakai diri kita sendiri, ya hanya bisa pakai hanya diri kita sendiri. Orang lain itu nggak bisa, karena yang memiliki akses itu kita, hanya diri kita. Nah, yang ketiga adalah protect. Nah, ketika sebuah program atau metode dinyatakan sebagai protect, maka properti atau metode tersebut tidak bisa diakses dari luar kelas, namun masih bisa diakses oleh kelas itu sendiri atau turunan kelas tersebut. Jadi, misalkan ya, kita mempunyai motor. Nah, motor tersebut itu tidak bisa diakses oleh orang luar, tetapi bisa kita akses oleh diri kita sendiri dan juga orang yang kita kasih kepercayaan. Nah, si Protect ini dia juga mirip seperti privat, yakni tidak bisa diakses di luar kelas. Perbedaannya hanya saja ketika kelas itu diturunkan, di mana properti atau metode yang diset sebagai Protect masih bisa diakses oleh kelas turunan. Nah, di sini ada analogi public. Kita analogikan, di sini terdapat kelas mobil dan juga kelas extend atau turunan dari kelas mobil yaitu mobil sport. Dengan properti seperti warna cat dan jenis mobil. Dan juga ada metode yang berisi set car dan tambah kecepatan. Di sini masih banyak lagi, tetapi saya hanya menggunakan ini. Nah, kita akan melakukan instansiasi dengan objek mobil yang bernama Adi. Nah, ketika kita melakukan analogi publik, ini bisa dilakukan akses dari luar tanpa memanggil metode. Nah, seperti contoh di sini, objek mobil Adi dengan cat berwarna merah, maka dia akan memunculkan mobil berwarna merah. Tanpa kita memanggil metode tersebut, dia bisa ke jalan. Nah, untuk bisa juga dilakukan dengan cara menggunakan metode ini. Objek mobil Adi dengan cara set car berwarna merah. Nah, dia juga bisa dilakukan ketika menggunakan analogi publik. Nah, begitu juga dengan kelas turunannya atau kelas mobil sport. Nah, di sini kita menggunakan objek sport arena, yaitu kelas turunan dari kelas mobil. Sama seperti yang tadi, jika kita menggunakan analogi publik, untuk yang akses dari luar maupun akses dari dalam, itu dia masih bisa menggunakannya atau bisa terganti sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya terdapat analogi privat. Nah, di sini sama seperti gambar yang sebelumnya, di sini terdapat kelas mobil dan juga kelas turunannya atau kelas extend dari kelas mobil yaitu mobil sport. Dengan properti yang berisi warna cat dan jenis mobil dan juga metode yang berisi dengan set cat dan juga tambah kecepatan. Nah, ketika kita menggunakan analogi privat dengan objek mobil Adi, kita harus menginstansiasikan dulu kan dengan codingan seperti ini. Nah, untuk analogi privat, jika dia dilakukan dengan metode dengan tidak memanggil atau mengambil akses dari luar, dia tidak bisa dilakukan. Tetapi jika kita memanggil dari dalam atau dengan metode, dia bisa dilakukan seperti gambar di bawah ini. Seperti contoh di bawah ini. Objek Adi ketika kita memanggilnya dari properti atau akses saja, dia tidak bisa dilakukan. Tetapi jika kita memanggil metodenya, dia bisa ke jalan dengan warna catnya nanti berwarna merah. Nah, bagaimana dengan kelas turunan dari mobil ini? Nah, kalau untuk analogi privat, jika kita menginstansiasikan si mobil turunannya atau dengan objek sport arena, dia tidak bisa dilakukan baik dengan cara memanggil akses dari luar ataupun dari dalam. Karena seperti yang kita jelaskan tadi di awal, analogi privat itu hanya bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Oke, selanjutnya adalah analogi protect.
sama seperti gambar-gambar yang sebelumnya. Nah, jika kita melakukan analogi protect, kita akan menginstansiasikan dengan objek mobil Adi seperti yang tadi. Nah, untuk analogi protect, ketika kita memanggil akses dari luar, dia tidak bisa ke jalan. Tapi jika kita memanggilnya dari dalam atau menggunakan metode yaitu set chat berwarna merah, dia bisa ke jalan. Nah, bagaimana dengan proses turunan dari si kelas mobilnya? Nah, di sini kita bisa lihat untuk objek sport arena. Di sini sama seperti yang saya jelaskan di awal, untuk analogi protect itu kita bisa melakukannya hanya untuk diri kita sendiri dan orang yang kita percaya. Akan metodenya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.